Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manggala Law Center YouTube channel, di mana channel ini membahas tentang permasalahan sosial, politik, dan penegakan hukum. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sebuah kasus yang terjadi di Surabaya, di mana seorang majikan diduga melakukan tindak kekerasan terhadap ART-nya. Dan lebih ironi lagi, seorang majikan ini adalah seorang advokat yang dia paham betul dan mengerti tentang konsekuensi yang akan diterimanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja membahas kasus tersebut dengan narasumber kita, Mas Heri. Gimana nih Mas Heri, tanggapan Mas Heri terkait kasus tersebut, tanggapan umumnya? Ya, pertama sangat biadab ya apabila memang benar-benar terbukti dugaan tersebut kalau seorang majikan, lebih-lebih dia seorang pengacara, memaksa ART-nya memakan nasi sama tai kucing ya. Iya, betul. Nasi sama tai kucing itu sangat dicampur kotoran kucing. Menurut pengakuan dari ART tersebut. Betul, berarti itu kan sangat biadab, tidak manusiawi. Dan itu harus menjadi pelajaran publik di negara kita ini, di negara yang menganut sistem negara hukum agar tidak terulang lagi ke depannya. Terus terkait masalah tersebut, apa sih akibat hukum yang terjadi? Ya, akibat hukumnya tentu ini ART, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT, dia masuk di dalam ruang lingkup rumah tangga. Artinya ini masuk di dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Nah, konsekuensi hukum yang dilanggar di dalam ketentuan pasal 44, kita bisa lihat setiap orang dilarang melakukan tindak kekerasan ya kepada anggota rumah tangga. Nah, itu konsekuensi pidananya 5 tahun penjara dan denda. Nah, karena juga masuk dalam kategori penganiayaan, juga melanggar ketentuan pasal 351 KUHP, sehingga bisa dipidana karena menimbulkan luka yang serius ya. Luka serius itu bisa dipidana 5 tahun. Kalau sampai penganiayaan itu menghilangkan nyawa, maka dia bisa dipidana 7 tahun. Nah, lebih-lebih kalau dilakukan dengan sengaja, dia bisa dipidana 10 tahun berdasarkan ketentuan pasal 354 KUHP. Berarti pelaku ini bisa dijerat dengan 2 pasal sekaligus ya? Iya, Yunto. Bisa dengan 2 ketentuan pasal, baik dalam lex spesialis PKDRT, Undang-Undang PKDRT, dan lex generalisnya KUHP. Seperti itu. Melihat banyak sekali nih kasus terkait kekerasan oleh yang dilakukan majikan terhadap ART di Indonesia ya. Menurut Mas Heri, perlu nggak sih ada undang-undang khusus yang mengatur tentang ART tersebut? Sejauh ini baru ada rancangan ya. Rancangan? Iya. Untuk ius constituendum ke depan, rancangan hukum ke depan terkait dengan perlindungan asisten rumah tangga. Itu urgent. Itu sangat penting. Karena apa? Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kalau kita bicara jujur, itu sebenarnya tidak hanya terjadi sekali. Betul. Banyak sekali di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini kasus demikian terjadi. Artinya itu cukup menjadi alasan bahwa undang-undang perlindungan terhadap asisten rumah tangga ini harus dibuat. Harus segera dibuat. Iya, seperti itu. Nah, saran untuk semua orang gimana biar ini kasus tidak terjadi lagi gitu Mas Heri? Iya, tentu ini jadi pelajaran publik ya. Agar kasus ini tidak terjadi lagi. Seperti ini Bapak Ibu semua, sering saya sampaikan di dalam episode selanjutnya sebelumnya ya, ataupun selanjutnya, pasti akan selalu saya katakan, kita hidup di negara hukum. Hukum itu ada untuk memanusiakan manusia. Jadi tidak dibenarkan orang lain itu menyiksa orang lainnya. Jadi tidak ada hak Anda untuk menyiksa orang lain, tidak dibenarkan oleh hukum. Jadi karena kita hidup di negara dengan aturan hukum, ya jadi taati hukum, jangan pernah menyiksa orang lain apalagi menghilangkan nyawa orang. Itu pelajaran yang berharga. Terlebih-lebih majikannya ini seorang advokat. Betul. Seorang advokat itu terikat dengan kode etik, dia penegak hukum di dalam undang-undang advokat. Artinya apa? Dia mestinya tahu hukum
Karena banyak orang yang tidak tahu, dia lebih tahu kan. Betul. Karena dia mempelajari hukum. Karena hukum itu memanusiakan manusia. Kalau dia menyiksa dan perilakunya bertentangan dengan nilai kemanusiaan, berarti dia tidak paham apa yang dia pelajari. Dia tidak menghayati hukum itu apa. Nah, itu masalah serius. Itu pelajaran berharga bagi semua profesi di Indonesia, baik advokat, baik presiden sekalipun, atau penyelenggara negara, itu tidak boleh menempatkan arogansi di dalam negara hukum. Apalagi menempatkan dirinya di atas hukum, merasa lebih tinggi, terus menganggap orang lain rendah, nyiksa orang, suruh orang makan tai kucing. Kan? Coba kalau perilaku yang sama seperti itu diterapkan kepada yang di rumah, tidak. Nah, itu pelajaran berharga bagi publik. Karena kita ini menganut equality before the law. Ya, betul. Equality before the law, kesetaraan di dalam hukum. Jadi latar belakang apapun manusia itu kita anggap manusia utuhnya sebagai manusia. Itu keinginan hukum yang harus kita ikuti. Selanjutnya pesan untuk seluruh ART agar dia merasa dilindungi haknya itu gimana Mas? Iya. Apa aja gitu yang harus? Yang pertama gini, kalau kita bekerja itu intinya jujur. Tuh, prinsip bekerja. Hak dan kewajiban hak seorang ART itu ada, diatur di dalam hukum juga. Hak untuk mendapatkan upah, hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, kewajiban ART kewajiban majikan memberikan upah, memberikan perlindungan. Nah, itu kalau hak dan kewajiban ini berjalan, maka tidak ada masalah. Nah, dan jangan lupa bagi ART ataupun majikan juga, kalau berani mempekerjakan orang, tanggung jawab berikan upah, tanggung jawab berikan perlindungan. Demikian juga dengan ART, kalau sudah bekerja di rumah orang, bekerja dengan totalitas, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, saya yakin kalau antara hak dan kewajiban ini berjalan, maka tidak akan terjadi masalah. Dan jangan lupa juga kalau terjadi hal yang serupa, apabila ada penyiksaan gitu ya, Anda mengalami penyiksaan oleh majikan, jangan takut-takut untuk melapor. Ya, karena majikan itu bukan segala-galanya. Majikan bukan Tuhan. Ya. Dan ART juga jangan nyiksa majikan. Nah, gitu loh. Artinya saling melengkapi gitu. Menyiksa orang itu tidak boleh. Jadi lakukan tugas sesuai dengan predikatnya, tapi kalau Anda mendapat perlakuan kekerasan terhadap fisik ataupun penganiayaan, jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini masuknya delik aduan ya Mas. Jadi kalau kita nggak bakal tahu ada sebuah tindak pidana kalau tidak ada aduan. Iya, tidak akan tahu kan, tentunya makanya harus dia berani melapor. Gitu. Jadi tingkatkan kesadaran hukum Bapak Ibu semuanya, dan ini mari kita jadikan pelajaran publik bagi semua warga negara Indonesia agar sebelum melakukan sesuatu itu dipikir dulu melanggar hukum atau tidak. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Mas Her. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran untuk semua warga Indonesia bahwa sadar hukum itu lebih baik. Mungkin sampai di sini materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.